Aduh. Halo, assalamualaikum. Partisipannya masih 8. Nah, kita mulai aja ya. Ini Iya, Bu. gambaran sekilas tentang sistem informasi. Jadi dari zaman batu sekarang udah zaman modern di mana penggunaan teknologi sangat membantu dalam kehidupan manusia. Khususnya kalau kita membahas SIM adalah dalam kegiatan manajemen, yakni PO, AC, Planning, Organizing, Updating, dan Controlling. Bentar, kita cuman 8 lah ini, yang 5G. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu, tapi kecil. Loh, iya dah. Kecil. Iya. Halo, tes. Masih kecil ini? Nah, ini. Ya, Bu. Nah, ini. Oke. Tadi yang YouTube tadi bisa dengar suaranya enggak? Yang YouTube nggak kedengeran, Bu. Oh, nggak kedengaran. Iya, ada yang tahu bisa nampilkan YouTube di Zoom suaranya kok nggak bisa keluar ya? BE ada yang bisa tahu caranya? Bu Ana diajarin. Semi biasanya, Bu. Ayo, yang YouTuber itu. Mas Semi, Iya, itu apa Mas Semi. Semi? Iya. Biasa. Sambil nunggu temennya gabung. Sudah dibaca enggak ini tadi yang sudah di-share Bu Ana? Siap. Izin, Bos. Sudah dibaca apa dilihat aja? Dua-duanya. Oh, sudah dibaca. Kira-kira TM5 ini Bu Ana mau ngomongin apa? Tentang ininya apa? Komponen-komponennya. Ya, komponennya dihubungkan dengan penerapannya pada manajemen, khususnya pada laporan keuangan. Nah, ini tadi kan Bu Ana share tentang jurnal ya. Jurnal itu rangkumannya skripsi. Jadi kalau mau belajar skripsi, nggak usah tebel-tebel, buka aja jurnal. Nah, ini nanti kita akan membahas sedikit tentang komponen sistem, kemudian laporan keuangan juga, terus terkait jurnal ini. Jadi kita coba menghubung-hubungkan. Biasanya kan antara manajemen SIM dengan manajemen keuangan, terus aplikasinya bagaimana kan kadang jarang dibahas juga. Masing-masing dosen fokus pada materinya sendiri-sendiri ya. Jadi
kita cari intinya apa, komponen SI itu definisinya apa, intinya apa, kemudian penerapannya itu bagaimana, terus laporan keuangan itu apa aja. Terus kalau kita ngomongin jurnal, pasti ada yang diteliti, yakni yang diteliti adalah pengaruh SIM pada laporan keuangan. Sebenarnya definisi sistem tak cari kemarin enggak ada. Jadi sistem itu adalah definisi komponen, kok definisi sistem. Definisi komponen. Jadi komponen itu ya wis apa ya, alat. Jadi kalau kita kemarin ngomongin elemen, elemen itu lebih pada proses apa yang dilakukan, sedangkan komponen ini lebih pada alat yang dipakai. Jadi ada hardware, software, kemudian brainware. Brainware ini maksudnya SDM ya, pegawai bisa. Kemudian termasuk di dalam komponen ini juga proses dan basis data. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ada 5 sisi apa jenenge ngene iki ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang elemen lah. Yang di tengah ini kan elemen. Apa saja elemen? Lali. Kemarin dibahas elemen apa lupa. Sekarang bahas komponen tambah ngeblank. Apa saja elemen? Terdiri dari apa saja? Loh ini loh yang di tengah ini loh. Ya, input, output. Kemarin teorinya apa? Value chain. Ada pengendalian ya, juga. Terus ada storage. Nah, di dalam elemen ini ada komponen, ada SDM, software, kemudian hardware, terus ini jaringan, kemudian ada sumber data. Nah, jadi intinya komponen sistem informasi itu apa? Intinya adalah kombinasi dari SDM dan teknologi. Teknologi di sini apa? Apa aja teknologi? Ada laptop, ada komputer, ada HP, ada apa lagi? Kurang satu lagi, internet atau jaringan. Jadi kombinasi dari manusia dan teknologi untuk melakukan aktivitas manajemen agar efisien dan efektif. Apa bedanya efisien dan efektif? Sama-sama dipakai tetapi ada bedanya kata efisien dan efektif ini. Apa? Ada yang gambaran secara awam. Kalau efisien itu bagaimana? Kalau efektif itu bagaimana? Duh, kok meneng kabeh sih? Ayo komen. Mas Teddy Cahyo komen. Yang pakai masker nggak mau komen. Ayo komen dulu. Bedanya efisien dan efektif. Apa? Kalau efisien itu apa? Kalau efektif itu apa? Efisien dan efektif itu sama-sama melakukan pekerjaan dengan cepat. Ya, menebang pohon dengan pisau dapur atau dengan gergaji mesin. Mana yang lebih cepat? Gergaji mesin. Nah, efektif. Apa namanya? Secara efisien kita lebih merujuk pada biaya yang ditimbulkan. Kalau beli pisau dapur dibandingkan beli mesin gergaji, mahal yang mana? Nah, itu. Jadi antara efisien dan efektif itu sama-sama melakukan pekerjaan dengan cepat, tetapi lebih diprioritaskan pada
pada masalah biaya ya. Jadi nggak harus murah tapi nggak selesai-selesai kerjaannya lah, itu ditimbang efisien dan efektivitas tadi di situ. Balik lagi ke ini tadi sudah ya, kombinasi SDM, komponen terdiri dari ini. Nah, laporan keuangan. Sedikit tentang laporan keuangan. Ada berapa macam? Ada 5 macam, yakni laporan rugi laba, perubahan modal, neraca, cash flow, dan catatan. Apa bedanya rugi laba dengan neraca? Laporan rugi laba dan laporan pada neraca, apa bedanya secara awam aja lah. Ditanya secara teoritis nanti bingung. Secara gampang. Kalau rugi laba itu setelah ada transaksi, kalau neraca belum. Semuanya kalau udah laporan itu berarti sudah ada transaksi. Gini, kalau laporan rugi laba, namanya cari laba, itu kan berarti kita berbicara tentang uang yang masuk ke kantong ya. Uang yang masuk ke kantong kita, entah itu bilangnya pendapatan atau penjualan atau penerimaan dividen atau yang lainnya. Nah, yang penting intinya ada uang masuk ke kantong kita. Nah, itu dari mana? Kalau dari laporan rugi laba ini khususnya bicara tentang penjualan. Penjualan dibandingkan dengan apa? Dengan biaya. Dengan HPP. Dengan HPP itu secara teori rumitnya, gampangannya biaya yang dikeluarkan nanti selisihnya berapa adalah laba. Nah, kalau neraca ini adalah semua yang didapatkan. Nah, itu dipakainya untuk apa? Ini harus balance, berhubungan dengan ekuitas atau modal. Misalkan dalam neraca ini loh penjualannya banyak, labanya banyak. Kenapa kok kasnya cuma sedikit? Nah, itu mungkin harus dibalance dengan ekuitas ini. Mungkin dibeliin mesin-mesin atau nambah pembelian peralatan yang lainnya. Udah, ngerti enggak dari sini? Ngerti, Bu. Gampang ya. Yang jelas neraca ini harus balance antara pemasukan dengan pengeluaran, itu posnya harus balance. Jadi nggak ada uang yang terselip atau penggelapan istilahnya gitu. Jadi kalau ada penggelapan itu kita lihatnya neraca, apakah benar labanya segini, uang kasnya kita segini, kok neracanya nggak balance, mungkin kayak gitu. Nggak balance-nya di mana, apakah ada kebocoran dana. Nah, terus kalau cash flow, secara gampangannya ngomongin apa cash flow itu? Aliran kas. Aliran kas. Maksudnya apa aliran kas? Transaksi sehari-hari. Transaksi sehari-hari. Terus diapain dari transaksi sehari-hari? Ada kas masuk, ada kas keluar. Kita dapat apa? Saldo. Nah, yang namanya cash flow itu adalah kas masuk hari ini berapa, kas keluarnya berapa, ada saldo hari ini. Kemudian besoknya ada kas masuk, ada kas keluar, ada saldo besok. Kemudian ada total saldo. Nah, itu terus sampai 30 hari. Nah, itu namanya aliran kas. Jadi sajane gampang, cuman kadang apa sih kok bulet angel. Nah, padahal aslinya cuman semudah itu. Jadi uang masuknya berapa, keluarnya berapa, sisanya berapa. Lah, sisa hari ini ditambah sisa besok ditambah besoknya lagi. Nah, itu totalnya berapa? Nah, itu namanya cash flow. Gampang ya. Terus kita di sini tadi mana ya kok gerungono? Ada yang kelupaan di
coba lihat di catatan Bu Ana yang di share di grup tadi. Lupa gak tak masukin slide. Yang mana, Bu? Ini yang di kita tadi sudah ngomongin variabel ya. Ada komponen SI, ada laporan keuangan. Kenapa sih Bu Ana kok mau bahas jurnal? Karena dalam komponen ini ada yang namanya arsitektur informasi. Jadi apa yang dimaksud dengan arsitektur informasi? Definisinya apa? Secara mudah yang namanya arsitektur itu pasti ingatnya apa? Bangunan, struktur rumah itu loh. Nah, jadi rencana pemetaan terhadap kebutuhan informasi itu apa? Jadi kalau mau bangun rumah itu kayak butuh bahan baku apa? Sama kalau mau memproduksi barang itu butuh bahan baku apa? Berapa macam? Berapa jumlahnya untuk diproses? Butuh tenaga kerja berapa? Nanti hasilnya itu harus berapa? Harus sesuai dengan order yang didapatkan. Nah, yang namanya arsitektur informasi ini berhubungan dengan data apa yang akan dikumpulkan, kemudian bagaimana dan mengumpulkannya, bagaimana cara mendapatkan datanya, di mana disimpannya, pakai aplikasi apa. Nah, itu adalah definisi dari arsitektur informasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka Bu Ana coba ke jurnal. Tak balik lagi. Kalau kita ngomongin jurnal, pasti ada data yang mau diteliti. Nah, apa data tersebut biasanya dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai apa? Variabel. Jadi dalam penelitian itu pasti ada variabel bebas disimbolkan dengan X dan variabel tergantung disimbolkan dengan Y. Artinya data di Y ini tergantung dengan data di X gitu loh. Jadi dalam hal ini yang tergantung X apa? Data Y-nya apa? Kualitas laporan keuangan. Tadi kan kita sudah bahas laporan keuangan itu ada 5. Nah, kita harus tahu laporan yang berkualitas itu bagaimana. Ayo bagaimana? Kemarin sudah disinggung sedikit loh, laporan yang berkualitas. Lihat di catatannya Bu Ana yang tadi, yang coret-coret hijau. Laporan keuangan berkualitas jika 1 dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan. Oke. Jadi di sini kalau nulis skripsi kadang bingung pengaruh apa. Jadi pertama itu kita diarahkan, kita itu mau meneliti tentang SDM atau meneliti tentang customer. Sama-sama tentang orang toh. Nah, kalau dalam penelitian ini kita meneliti tentang siapa? SDM apa customer? Ayo. Ini customer Bu. Oh, benar tak? Customer apa SDM? Yang lain? Pengaruh penggunaan SIM pada kualitas laporan keuangan pada PT Telkom. Penggunaan SIM terhadap laporan keuangan yang biasanya bikin laporan siapa? Customer apa SDM? SDM. SDM. Jadi ini adalah data tentang SDM. Jadi kita meneliti SDM atau pegawainya PT Telkom ini loh. Ketika dikasih sistem
dengan sebelum ada sistem itu kinerjanya bagaimana. Nah, ini pengaruh penggunaan SIM pada kualitas laporan keuangan. Tadi kan sudah disebutkan ya, laporan keuangan yang berkualitas itu dapat dipahami, kemudian relevan, handal atau reliable juga dapat dibandingkan. Nah, jadi kita akan membandingkan SIM secara garis besar. Kita ngomongin komponennya. Tadi komponen adalah alat kan, alatnya ada hardware, ada software, ada brainware, yakni manusianya, skillnya, kemampuannya, kemudian ada proses, ada apa lagi tadi, ada datanya. Nah, kalau kita ngomongnya itu cari informasinya itu kepada seseorang, itu berarti datanya dikatakan data apa? Ada data sekunder, ada data lali Bu Ana. Jadi tadi kan kita ngomongin tentang variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu ya komponennya itu tadi, ya kan, X. Berarti X satunya apa? X satunya hardware, X2-nya software, X3-nya brainware, sampai 5, X5. Kemudian Y-nya secara garis besar adalah laporan keuangan. Nah, jadi kalau ditanya variabel yang diteliti apa? Yaitu tadi komponen SIM Bu. Komponen SIM itu ada 5. Kemudian ditanya apa? Pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada berapa? Oh, ada 5 Bu. Oke, mari ya. Kemudian bagaimana kamu nelitinya? Kamu ambil datanya bagaimana? Gimana kalau mau skripsi biasanya ngapain? Disuruh nyebar apa? Kuesioner. Nah, kuesioner. Terus ada yang kedua wawancara. Kemudian ada cek dokumen. Nah, kalau berhubungan dengan laporan keuangan pasti ada cek dokumen. Nah, itu adalah cara mendapatkan data. Tadi arsitektur informasi tadi kan berhubungan dengan bagaimana kamu mengumpulkan datanya. Nah, di sini di jurnal ini juga ditanyain, oh pakai kuesioner. Jadi kuesioner ini sebagai alat. Apakah kuesioner kamu ini sudah bagus, alat yang bagus atau alat yang kurang bagus? Apa yang harus kamu lakukan? Ya diuji lah, ya kan? Jadi kuesionernya diuji untuk mendapatkan data itu loh. Kuesionernya diuji dulu, kemudian kalau sudah mendapatkan data, datanya juga diuji. Oke? Paham ya sampai sini? Ya. Nah, ujinya pakai apa? Uji kuesioner, ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Ada di catatannya Bu Ana, nggak salah loh ya. Itu nanti pasti ada nilai validitas, hasil uji reliabilitas, nanti teknisnya bagaimana, tanya ke dosen metodologi penelitian. Sudah dapat belum? Belum Bu. Oh belum, ya enggak apa-apa, buat sangu aja. Jadi yang penting itu ya. Kemudian tadi cara meneliti sudah. Oh ini tipe data, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa bedanya? Kalau kualitatif itu apa? Kalau kualitatif itu adalah data yang berupa pernyataan. Oke? Kalau kuantitatif berarti berupa angka. Berupa angka. Oke. Jadi, Bu, kalau kualitatif bisa diangkakan enggak? Bagaimana jawabannya? Bisa apa enggak?
Halo, halo. Bisa diangkakan enggak? Ya tentu saja bisa lah, pakai yang skala itu loh. Kan biasanya kalau nyebar kuesioner itu kan ada setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, kan gitu toh? Ingat enggak? Ya. Iya. Nah, itu namanya skala apa itu namanya? Namanya skala Likert. Jadi diingat-ingat aja ya. Tipe data kualitatif kalau mau diubah menjadi angka harus pakai skala Likert. Jadi misalkan oh kita sangat setuju, itu berarti dikasih angka 5 lah, nanti di total skor keseluruhan dari pertanyaan antara itu tadi X1, X2, X3 itu tadi. Nah, kemudian dalam penelitian ini siapa yang diteliti? Tadi kan sudah jawab ya, pegawainya Bu. SDM. Oke, karena terkait sistem ya pegawai PT Telkom toh. Nah, Iya. berhubungan dengan siapa yang diteliti, ini biasanya ada kata populasi dan sampel. Jadi kalau nggak neliti tentang SDM pegawai, ya pasti neliti tentang customer, tentang pelanggan suatu produk. Nah, itu definisinya, populasi adalah keseluruhan kelompok yang diteliti. Kalau sampel hanya ngambil contoh sebagian kecil saja. Sudah ya, sampai sini ngerti ya. Kemudian dalam penelitian itu juga ada hipotesis. Tahu enggak maksudnya hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Nah, betul, dugaan. Jadi biasanya ada yang diteliti tiga hal yang diteliti dalam jurnal. Biasanya berhubungan dengan dugaan menguji antara pengaruh hardware terhadap laporan keuangan, atau menguji tentang software terhadap laporan keuangan, atau menguji tentang kelima hal itu terhadap laporan keuangan. Nah, itu istilahnya ada uji parsial dan simultan. Kalau parsial itu sendiri-sendiri, jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Tapi kalau simultan itu ya X1, X2 tambah X3 sampai S5 terhadap Y. Sudah sampai situ? Kalau uji parsial itu uji T, dicatat aja ya. Sedangkan kalau uji simultan itu uji F. Ya, ini Bu Ana waktunya sudah kurang 10 menit ini. Nanti dilanjut di grup enggak apa-apa ya. Iya, Bu. Kemudian olah datanya bagaimana? Kalau kita ngomongin SIM, olah data berarti kita ngomongin tentang software atau aplikasi. Nah, ngolah data yang kita dapatkan dari kuesioner tadi dimasukkan ke dalam apa? Program yang namanya SPSS. Itu adalah khusus penelitian. Tetapi kalau pengolah angka atau data yang butuh perhitungan, biasanya kita pakai apa? Excel. Saya tak jepret layar dulu ya. Senyum, cheese. Kok hilang? Mau habis soalnya waktunya. Ini partisipannya ada 15. Yang kelihatan berapa orang? Iya, pas. Wes, jadi kalau ngomongin SIM, kenapa Bu? Anak ini SIM tapi belajar sampai endi-endi, sampai ngomongin skripsi, karena dalam skripsi itu ada yang namanya sistem pengujian. Nah, SIM itu ngomongin tentang hardware dan software. Nah, dalam skripsi itu kita ngomongin tentang SPSS. Nah, itu berhubungan dengan statistik ya kan. Jadi kalau kamu nanti bilang
bingung perkara SPSS, ya kamu tanya ke dosen statistik atau yang ngajarin SPSS. Udah sampai di sini saya tambahkan dikit berhubungan dengan usernya. Jadi kalau tadi kita kan ngomongin pegawainya PT Telkom ya. Nah, usernya dalam bidang SIM ini itu biasanya personel teknologi informasi, personel TI. Siapa saja, ada analis sistem, ada analis program, kemudian ada administrator database, terus kemudian ada CEO, jadi Chief Information Officer, jadi kayak semacam operator yang bertugas memasukkan data gitu ya. Kalau datanya misalkan absensi, kan yang masukkan data tiap-tiap orang, tapi dari absensi itu nanti kan diolah siapa yang hari ini hadir, siapa yang hari ini tidak masuk. Nah, itu yang ngolah adalah operator. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan terkait itu tadi jurnal, skripsi atau penggunaan SIM, boleh dilanjut di grup ya WhatsApp. Sampai di sini Bu Ana akhiri dulu Zoom-nya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.